46 mahasiswa dengan saya berarti 45 mahasiswa. Mungkin akan sebentar lagi akan lengkap. Oke, selamat pagi semuanya. Tepat jam 9 kita mulai. Eh, Terima kasih sudah mengumpulkan brief dan calon judul. Memang kemarin saya minta mengirim ulang brief. Mungkin ada beberapa kalian yang eh, belum belum mengumpulkan di permintaan saya, tapi sudah mengumpulkan di form yang di-share oleh Bu Fuji. Nggak ada masalah buat saya sih. Hari ini akan ada dua kegiatan. Jadi saya akan menyampaikan catatan-catatan terkait dengan judul dan brief yang sudah kalian kumpulkan, terutama yang berkaitan dengan tipologi fungsi bangunan atau building type menurut time saver. Itu yang menjadi eh, acuan saya untuk membahas. Kemudian kegiatan kedua, mungkin kalian akan tunggu di WA Group. Bu Listen akan mengumumkan pembagian dosen pembimbingnya. Jadi silakan ditunggu di WA Group. Saya fokus di bagian saya, yaitu pembahasan terkait dengan brief dan building type yang mengacu pada eh, time standard for building type. Jadi standar-standar yang mengacu atau yang mengkategorisasikan bangunan berdasarkan fungsi bangunan. Ada 11 kategori, jadi dari hunian sampai ke yang khusus, kaitan dengan rumah kaca, kaitan dengan kebun binatang, dan segala macam. Buku Time Saver Standard for Building Type sudah saya submit atau sudah saya masukkan ke Google Drive. Google Drive juga sih kalian bisa akses. Sekarang ada referensi, ada materi kuliah itu yang lalu dan PDF dari paparan kali ini. Jadi silakan kalian baca kalau kalian belum jelas atau belum belum atau kalian ingin fokus pada judul-judul yang kalian submit. Oke, kita mulai secara garis besar dulu. Apa itu hunian atau residensial? Cakupannya itu bukan hanya sekedar rumah tinggal, tapi sampai ke apartemen, kemudian senior living. Saya agak ragu-ragu menggunakan kata panti jompo karena panti jompo itu kesannya eh, atau biasanya dikelola oleh badan dinas sosial. Jadi mudahnya itu housing for elderly. Ini juga catatan nanti ya di judul kalian. Tolong gunakan bahasa Indonesia yang baku. Cari padanannya semaksimal mungkin. Kalau tidak ada baru di dalam penulisannya di italic gitu loh. Dan itu nanti akan dijelaskan cukup detail di bab 1 di bagian ruang lingkup. Jadi tolong beberapa kemarin saya baca beberapa judul itu menggunakan bahasa Inggris, tapi fokus kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Kembali ke sini, hunian. Jadi bukan hanya sekedar rumah, tapi kemudian apartemen, kemudian rumah susun, atau di gambar itu di ilustrasi itu rumah kampung vertikal karyanya Yusing, itu ilustrasi gambar desainnya. Kemudian yang menjadi fokus utama dari hunian itu tentang bagaimana perabot mampu mengakomodasi aktivitas manusia ya. Nanti kalian akan melakukan di bab 4 itu analisis fungsional itu, tapi di bab 1 dan bab 2 terkait dengan tinjauan pustaka atau pengenalan objek itu kalian juga sudah mulai standar-standar apa yang digunakan. Pertanyaan mendasar di kategori ini biasanya tentang sirkulasi, keamanan, kekuatan, dan kenyamanan. Meskipun itu agak pertanyaan yang berlaku semuanya, tapi kemudian untuk hunian-hunian, terutama hunian vertikal, ada penekanan terhadap aksesibilitas,
baik untuk yang normal maupun yang punya kendala atau rekan-rekan kita yang difabel. Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kalian mengajukan judul dalam kategori ini. Kategori kedua adalah kategori pendidikan edukasi. Jadi dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi ada banyak usulan terutama di periode-periode sebelumnya di tahun 2025 ganjil dan di 2006 genap itu banyak usulan terkait dengan taman kanak-kanak kaitannya dengan pendidikan usia dini dan segala macam. Buat saya itu cukup seru dan menarik untuk dieksplor. Seperti contoh ini taman kanak-kanak yang yang berada di Jepang dengan layout lingkaran. Jadi bentuknya bisa eksplor. Tapi bukan berarti kemudian yang universitas harus kaku dan segala macam. Jadi benar-benar di sini edukasi adalah mengenal karakter dari si calon penggunanya dan bagaimana kurikulum itu diberlakukan atau pendekatan kurikulumnya. Jadi pelaku, kemudian tahapan kurikulum, proses belajar mengajar itu menjadi penekanan untuk menjadi dasar dalam pengembangan ruangnya. Dan kalau kita lihat fokus standarisasinya ya kapasitas ruang per kelas terkait dengan sekolah SD, SMP atau SD sekolah terpadu itu juga ada panduannya. Silakan kalian terutama yang judul-judul berkaitan dengan ini coba cari standar yang benar untuk katakanlah ruang kelas SD itu berapa kali berapa, kemudian SMP berapa kali berapa, kalau terpadu itu bagaimana, dan spesifikasi teknis untuk laboratorium di SMA itu seperti apa, atau untuk khusus untuk anak untuk playgroup sampai TK mau pendekatannya apa, Montessori atau yang segala macam itu bisa muncul di sini yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan zonasi. Jadi kesesuaian zonasi itu berkaitan erat dengan kurikulum yang digunakannya. Lalu juga berkaitan mana zona ramai, zona yang cukup menimbulkan kebisingan. Contoh tempat olahraga, tempat gym, kalau ada gym. Apakah harus berdekatan dengan perpustakaan yang perlu suasana yang hening, atau ruang kelas itu bagaimana relasinya dengan ruang lapangan upacara atau lapangan olahraga itu yang menjadi fokus utama di dalam perancangannya, terutama di edukasi. Yang kategori ketiga, kategori budaya, ini buat saya cukup menantang dalam pengertian tidak ada standar baku seperti halnya sekolah, seperti halnya hunian residensial itu punya standar yang baku. Karena yang bermain justru pada definisi budaya yang akan diwadahi. Jadi pengalaman spasial ini menjadi penting. Apa yang mau dihadirkan di dalam fasilitas-fasilitas dalam kategori budaya? Ruang lingkupnya macam-macam, ada museum sampai ke amphitheater, ada perpustakaan budaya ya, beda dengan perpustakaan sekolah. Ada nanti juga perpustakaan di kaitannya dengan pemerintahan, perpustakaan kaitannya dengan budaya itu seperti apa, sampai pada konser hall katakanlah seperti itu. Yang menjadi titik penting adalah ini, garis pandang manusianya dalam menikmati suasana, dalam menikmati benda yang dipajang. Gambar ini adalah gambar rancangannya Jean Nouvel di Abu Dhabi terkait dengan Museum Guggenheim terbaru. Jadi ini cukup menarik untuk ditelaah kaitannya dengan kasus kategori budaya. Jadi ilustrasi-ilustrasi yang saya tampilkan ini sebagai pemicu kalian untuk melakukan studi preseden. Studi preseden yang kita bisa ambil dari internet dan segala macam bahasanya. Oke, itu nanti ada aspek tersendiri bagaimana mengolah studi preseden. Oke, ketiga kesehatan. Buat saya kategori kesehatan ini terjadi transformasi yang luar biasa.
Rumah sakit bukan lagi disebut sebagai rumah sakit, tapi rumah sehat. Rumah sakit bukan lagi fokus, tetap fokus pada penyembuhan, tapi suasananya tidak lagi kaku seperti dulu. Banyak rumah sakit yang mulai bertransformasi layaknya kalau kita masuk ke dalam lobi rumah sakit itu, eh, suasananya sudah seperti suasana di resort. Sehingga pendekatan-pendekatan rumah sakit yang terbaru kali ini itu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Dalam hal standar juga terkait dengan higienitas, terkait dengan kebersihan. Bersih rumah sakit itu beda dengan bersih di sekolah, katakan seperti itu kalau mau diekstrimkan. Terkait dengan ruang operasi, kalau toh ada yang memajukan rumah sakit terkait dengan starter tertentu tipe A atau tipe B, atau rumah sakit khusus, hati-hati dengan rumah sakit khusus karena Kementerian Kesehatan sekarang sudah mendorong rumah sakit khusus itu untuk bertransformasi ke dalam rumah sakit umum tipe tertentu. Kenapa demikian? Ini kaitannya juga dengan apa ya, ke idem, ke kemerdekaan atau kedaulatan si rumah sakit dalam mengelola keuangan. Jadi diharapkan rumah sakit tidak bergantung pada injeksi dana dari pemerintah. Kalau bisa sustain secara mandiri, dia diharapkan bisa sustain secara mandiri, terutama untuk rumah sakit daerah. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengajukan dalam kategori kesehatan ini, tolong diperhatikan aturan-aturan Kementerian Kesehatan yang terbaru. Banyak sekali perubahan di Kementerian Kesehatan terkait dengan fasilitas rumah sakit ini, apapun rumah sakitnya. Itu, jadi secara umum ketegasan sirkulasi tenaga medis dan pasien pernah terjadi di sebuah desain rumah sakit oleh mahasiswa tugas akhir. Ketika ditelusur lebih lanjut, agak konyol, bukan konyol sih, ada kesalahan sirkulasi. Ternyata pasien yang sudah meninggal di rumah sakit dari ruang operasi punya direct access ke ruang jenazah. Itu memang diharuskan, bukan menakut-nakuti, tapi memang diharuskan. Tapi akses ke ruang jenazah juga tidak boleh terlihat dari ruang perawatan atau ruang rawat inapnya. Lalu jalur keluarnya juga jalur keluar khusus. Pernah terjadi ada kesalahan sedikit, tidak ketepatan dalam menata sirkulasi. Ternyata jalur dari kamar jenazah menuju ruang parkir itu melewati lobi. Itu pernah saya temui. Ya karena memang di rumah sakit cukup ribet, cukup detail, sehingga mungkin ada kelupaan atau sedikit tidak fokus pada sirkulasi. Itu satu contoh kecil tapi cukup mengganggu karena jenazah itu harus lewat lobi rumah sakit. Itu kesalahan yang cukup fatal secara sirkulasi. Oke, ke kategori kelima adalah terkait dengan tempat ibadah. Ada masjid, ada gereja, ada sinagog, dan segala macam. Bahkan sekolah khusus agama, ada pesantren, ada seminari untuk di Katolik, ada sekolah kitab suci di Kristen dan segala macam. Atau di Buddha juga ada sekolah khusus untuk untuk para pendetanya dan segala macam. Itu yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut, karena yang dihadirkan di sini bukan hanya sekedar ruang, tapi ruang yang memaksa, tanda kutip, memaksa si pengunjungnya atau umatnya untuk mengagumi atau merasa kecil di hadapan yang kuasa. Sekaligus juga punya permasalahan akustik. Contoh ini masjid di Turki, masjid kontemporer di Turki, ruangnya seperti ini.
punya permasalahan akustiknya dalam pemikiran gini. Kalau kita sedang beribadah atau sholat di sini, itu diusahakan tidak bergaung karena gaung itu cukup mengganggu dalam konsentrasi. Di beberapa gereja yang pernah saya kunjungi, gereja Katolik, itu punya kecenderungan gaung dan gema yang bertabrakan. Sehingga kita cukup bingung apa yang terjadi, apa yang disampaikan melalui pengeras suara. Karena perhitungan akustiknya tidak jalan. Jadi bentang lebar menampung banyak orang, tapi juga punya permasalahan pencahayaan dan terutama akustik. Lalu sirkulasi ketika peak hour-nya. Kalau di masjid ketika Idul Adha, Idul Fitri, di gereja ketika perayaan katakanlah Paskah dan Natal, itu bagaimana sirkulasinya. Plus ketika full sirkulasi, bagaimana antisipasi kebakarannya, bagaimana evakuasi kebencanaannya, bukan hanya kebakaran. Sekarang lagi heboh tentang gempa, bagaimana kegempaannya, orang harus lari kemana, berapa menit dia bisa lari. Itu hal-hal teknis yang menambah bukan hanya suasana tapi juga permasalahan keselamatan. Jadi di arsitektur kan ada suasana, ada suasana terkait dengan kenyamanan, ada keselamatan terkait dengan keselamatan bangunan, ada kesehatan terkait dengan material-material yang tidak mengganggu kesehatan manusia. Itu yang menjadi perhatian utama di dalam arsitektur di semua kategori. Oke. Pemerintahan, bangunan-bangunan pemerintahan ini buat saya juga cukup menarik untuk diajukan karena di bangunan pemerintahan kita punya PP atau punya peraturan pemerintahan terkait dengan bangunan pemerintahan. Cukup rigid, cukup detail. Bahkan PP yang terbaru itu juga berkaitan dengan bangunan hijau dan aksesibilitas untuk semua. Jadi aksesibilitas inklusif. Bukan hanya yang normal tapi sampai yang difabel itu juga menjadi perhatian. Sehingga kalau ada usulan-usulan judul bangunan pemerintahan atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, acuan utamanya adalah peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan bangunan pemerintahan. Itu wajib. Kalau dilihat ini karyanya Louis Kahn di Dhaka. Kalian bisa lihat atau bisa telusur lebih lanjut bangunan ini luar biasa menariknya. Sebagai sebuah kantor pemerintahan, jadi kantor pemerintahan tidak hanya sesuai dengan peraturan, tapi juga kalau nggak salah di beberapa pemerintahan itu ada mencantumkan identitas lokasinya atau identitas dari pemerintah setempat, identitas kabupaten, identitas provinsi dan segala macam. Itu yang harus tetap muncul. Jadi menarik identitas dan fungsi bangunan buat saya di kategori bangunan pemerintahan ini cukup seru untuk didesainkan. Jadi permasalahan desainnya lebih ke tarik menarik antara fungsi, kemudian ketentuan bangunan dan identitas. Jadi ini pertanyaannya pencapaian citra atau wibawa institusi melalui fasad, melalui bentuk dan segala macam. Oke, kemudian bangunan komersial ini cukup banyak juga mengusulkan mall, mengusulkan perkantoran, rental office atau hotel, restoran dan segala macam. Tapi kemudian coba dilihat perkembangan bangunan-bangunan komersial terkini. Contoh paling gampang atau kasus yang paling gampang, apa bedanya PTC dan Palembang Icon? Kalau kita melihat mall-mall yang ada di Palembang, apa bedanya PIM yang sekarang dan PS yang sekarang? Kenapa mereka berubah? Itu yang perlu ditelusur lebih lanjut untuk mampu mengungkapkan atau mampu merumuskan konsep perancangannya seperti apa, atau merumuskan permasalahan desain yang mau diangkat. Saya mengambil gambar ilustrasi sebuah mall yang sekarang pendekatannya terbuka. Ada beberapa mall di Semarang, di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar itu sudah pada tahapan bagaimana mall ini bisa
ramah lingkungan dalam pengertian saving energinya luar biasa. Saya menemukan mall di Semarang itu yang sangat terbuka, cross ventilasinya dihitung benar, penghijauannya dihitung benar, ruang terbukanya dihitung benar, sehingga kita tidak merasa kepanasan di dalam mall itu, walaupun mall itu tidak menggunakan AC yang besar-besaran seperti halnya mall yang konvensional di masa lalu. Kalau kita masuk Palembang Icon itu cukup dingin, tapi kalau mau dibandingkan dengan mall yang ada di Semarang yang terutama yang terbaru, ada mall 23, ada beberapa mall yang lain, itu mereka memanfaatkan tropikalitas secara maksimal. Jadi cross ventilasi dihitung, ruang terbuka hijaunya dihitung, sengaja dibuat ruang terbuka hijau supaya angin itu mengalir. Jadi aliran angin itu benar-benar dihitung. Jadi konsep-konsep terbaru dari bangunan komersial silahkan dieksplor lebih lanjut. Tetap kemudian ada perhitungan ekonomi bangunan. Jadi memang kita tidak kalau kemarin kalian dengar di penjelasan di brief, tidak menjadi poin utama atau indikator utama di dalam brief, terutama dengan visibilitas ekonomi bangunannya. Kita tidak meminta untuk berapa harga sewanya, tapi kita bisa memperkirakan kalau seperti ini, pendekatannya seperti ini, nilai bangunannya seperti ini, nilai konstruksinya seperti ini, itu berapa per meter persegi. Sehingga untuk bangunan-bangunan komersial, logika atau analisis logis meter persegi per rupiah itu juga harus, atau rupiah per meter persegi juga harus diperhitungkan. Oke. Kategori ke-8 adalah transportasi. Transportasi dari bandara sampai ke terminal bis. Jujur saya sedang menanti pembangunan bangunan ini. Ini karyanya Big BRK English Group di Butan. Sebuah bandar udara yang besar. Tapi kalau bandar udara internasional biasanya menggunakan material-material kontemporer dalam pengertian material terbaru, baja dan segala macam. Kalau Butan ini full kayu, lengkap dengan ukirannya, sehingga saya sampai sekarang masih menantikan hasil akhir dari bandara ini. Ini akan menjungkir balikkan pemahaman bandara internasional. Menjungkir balikan dalam pengertian identitas. Bandara internasional itu adalah pintu gerbang atau identitas awal seseorang dari luar negeri untuk mengenal tempat yang dia tuju. Sekaligus pada saat bersamaan kemudahan akses. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa pernah turun di Terminal 3 Ultimate itu di Bandara Soekarno-Hatta, kalian akan diminta untuk berjalan kaki puluhan meter dan cukup melelahkan, apalagi kalau dari Jakarta kemudian ke Palembang. Di Palembang itu biasanya di gate 20-an. Walaupun ada bugging car, ada mobil golf yang keliling listrik gitu, tapi kalau masih sehat dan kuat biasanya tidak diizinkan untuk ikut. Jadi kalian untuk kakinya. Jadi konsep-konsep itu, konsep-konsep sirkulasi, kemudahan sirkulasi sekaligus mengukur batas maksimal, itu juga menjadi permasalahan desain yang luar biasa. Kualitas wayfinding seperti ini, kejelasan signage, kejelasan alur pergerakan, di mana ambil bagasi, di mana ambil kalau mau transit bagaimana, drop off areanya seperti apa. Jadi, sirkulasi menjadi hal yang paling penting di kategori transportasi. Oke. Industrial, perkembangan industrial, desain-desain industrial mulai berkembang. Ada, kalau di contoh ini adalah data center. Ini lagi gila-gilaan. Proyek data center di Indonesia lagi banyak-banyaknya. Sepertinya mudah ini kerjaan orang sipil, tapi ternyata tidak bisa sepenuhnya dikerjakan oleh rekan-rekan kita sipil. Harus tetap ada sentuhan atau harus ada pemikiran dari arsitek dan
peraturan data center, peraturan pemerintah atau di ketentuan data center, itu tetap harus arsitek yang handle untuk sistemnya secara keseluruhan. Yang dihadapi bukan hanya manusia, karena manusianya akan sangat sedikit, tapi bagaimana kenyamanan, bukan kenyamanan manusia, tapi kenyamanan data tersebut. Suhunya harus rata-rata di bawah sekitar, saya nggak tahu pasti, sekitar 18 ke bawah, 18 derajat Celcius ke bawah, supaya keamanan data center. Sehingga kemudian ada permasalahan energi juga. Tidak boleh mati lampu, bagaimana mengatasinya, bagaimana sistemnya, dan segala macam. Bagi teman, kalau nggak salah di periode tugas akhir sekarang ada yang bikin data center, saya lupa apakah dia jadi atau ganti judul, saya nggak tahu. Tapi ini beberapa rekan akan arsitek profesional sedang menghadapi atau sedang mengerjakan data center ini. Buat saya seru sekali. Yang dihadapi bukan manusia, tapi sejumlah server yang yang latensinya kurang dari sekian mikrodetik apa. Itu ukurannya luar biasa terkait dengan energi. Kategori 10 rekreasi, buat saya juga cukup terkejut. Rekreasi ternyata dari stadion sampai ke padang golf, dari area bioskop sampai ke kolam renang, sampai ke, jadi rekreasi sangat luas. Ilustrasi ini adalah ilustrasi personal saya. Ini adalah usulan stadion dari Manchester United, tapi usulannya kayaknya tidak akan pernah terwujud. Banyak permasalahan. Tapi yang menjadi penting di bangunan tipe rekreasi adalah justru sistem evakuasi, karena bangunan rekreasi akan menampung ribuan orang, terutama di stadion. Bagaimana evakuasinya ketika terjadi kebencanaan, bukan hanya kebakaran, tapi kebencanaan. Bagaimana crowd manajemennya, area keluar dan masuknya. Ini yang cukup seru dari kategori ini. Kemudian yang terakhir, kategori khusus, dari laboratorium sampai ke rumah kaca. Saya ingat beberapa periode sebelumnya cukup lama itu ada yang mengajukan seperti yang di Singapura ini, gambar di Singapura ini, terutama untuk kasus Palembang. Jadi bukan hanya struktur bentang lebarnya, tapi bagaimana pengkondisian udaranya, bagaimana kontrol kelembapannya. Jadi greenhouse itu bukan hanya sekedar membuat bangunan yang dari kaca, kemudian bentang lebar, tapi bagaimana sistem pengkondisian udaranya, bagaimana zonasi peruntukannya. Ini terkait juga dengan laboratorium dan segala macam. Oke, itu kategori penjelasan kategori secara umum. Sekarang saya coba masuk review yang cukup detail, walaupun tidak detail banget, tapi kita coba masuk dari usulan-usulan yang sudah kalian submit kemarin. Kita mulai dari kampus Palembang, dari kategori pertama, yaitu kategori hunian. Ada yang menyampaikan senior living. Ini kembali lagi, silakan didiskusikan nanti dengan dosen pembimbing untuk judul yang paling tepat, karena senior living, pendekatan wellness arsitektur itu pasti mengandung bahasa Inggris. Ya, tolong usahakan semaksimal mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Maaf, izin. Permasalahannya seperti tadi saya katakan, bahwa perlu ada kejelasan siapa yang akan berhuni di situ, siapa yang akan melakukan kegiatan di situ. Karena ini sifatnya hunian, maka bagaimana kenyamanan keseharian. Jadi menghitung jarak sirkulasi, pengaturan furniture, sehingga di dalam denah untuk kasus-kasus seperti ini nanti, bahkan nanti di bab 5 kalian juga sudah mulai merancang furniture-nya, peletakan furniture. Ini untuk senior living. Kamar mandinya kamar mandi yang bukan kamar mandi biasa seperti kita. Ada tambahan-tambahan furniture seperti handle ini, baik di kloset maupun di wastafel, bahkan di ruang showernya juga perlu perlakuan khusus. Bagaimana
kekasaran dari lantainya dan segala macam. Apakah model seperti ini? Apa sekarang mulai berkembang ya model shower dengan tempat duduk dan segala macam. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk judul-judul seperti ini. Mewajibkan furniture, aksesibilitas tinggi, koridor dan segala macam, ini terkait juga nanti dengan sistem penggawaan. Apalagi kemudian kalau yang pakai vertikal, hunian vertikal seperti ini. Ini gambar dari BRK, apartemen yang dirancang oleh BRK. Oke, kita lanjut. Kategori kedua terkait dengan edukasi, ada yang memajukan atau mengajurkan usulan perpustakaan lengkap dengan fungsi pendamping ya. Jadi di usulan-usulan kalian sudah mulai memasukkan hybrid, artinya tidak fungsi tunggal, fungsinya bermacam-macam. Hunian plus apa? Perpustakaan seperti ini, perpustakaan dengan learning hub, itu buat saya masuk akal dan menarik. Tapi kemudian perlu disepakati nanti dengan dosen pembimbing mana yang menjadi fasilitas utama, mana yang mau menjadi aktivitas utamanya, dan support aktivitasnya apa. Silakan kalian memasukkan beberapa aktivitas tambahan. Itu wajar sebagai sebuah usulan tugas akhir, karena kalau hanya satu, karena perpustakaan saja, apa bedanya perpustakaan sekarang dengan perpustakaan daerah? Apa bedanya perpustakaan yang kalian usulkan dengan perpustakaan yang ada di Unsri umpamanya? Jadi usulan-usulan learning hub itu masuk akal. Kemudian ada yang ini fasilitas literasi. Apa bedanya literasi dengan perpustakaan? Itu nanti akan dikejar. Kemudian ada college art seperti ini. Ini gambar atau ini sudah berjalan dan sejak tahun 90-an. Itu gambar college art. Ini ada perpustakaan dengan desain yang tidak lagi konvensional, buku rak buku yang sangat hanya kaku seperti itu, tapi sudah menjadi community atau menjadi sebuah public space di beberapa tempat di Korea, di Jepang. Itu perpustakaan dan public space, common space itu menjadi umum. Perhitungan seperti biasa, perhitungan jarak, sirkulasi, kemudian bagaimana akomodasi ruang kelas dan fasilitas seni atau bengkel-bengkel kalau ada hal-hal berkaitan dengan kreativitas anak muda, itu yang perlu ditelusur lebih lanjut. Oke, budaya. Ini yang seperti saya sampaikan tadi. Untuk budaya memang tidak ada panduan yang jelas, tapi kalian dengan mudah mendapatkan di internet beberapa contoh-contoh kasus. Sehingga buat saya untuk kategori budaya ini kunci utamanya adalah kalian kenal dulu budaya apa yang mau diwadahi dan sistemnya seperti apa. Itu dulu dibereskan, baru kemudian mencari studi preseden sesuai dengan kategori atau sesuai dengan ide dasar kalian. Karena kalau kalian melakukan studi preseden dulu tanpa punya ruang lingkup yang jelas, itu buat saya sangat berbahaya. Dalam pengertian gini, berbahayanya karena banyak sekali tawaran-tawaran atau gambar-gambar yang menarik yang akan memenuhi otak kalian. Contoh-contoh gampang, contoh. Ini gambar sebuah museum seni, ilustrasi ini. 3 ilustrasi ini museum seni, tapi dengan pendekatan yang sangat berbeda. Semua berangkat dari karakter seni atau karakter budaya yang diwadahinya. Kenapa ceilingnya modelnya seperti ini? Itu juga punya maksud. Kenapa bentuknya ini kan agak curve dan di belakang jelas? Itu juga punya maksud. Kenapa bentuk ada lingkaran seperti ini? Hal-hal yang berkaitan dengan kategori fungsi bangunan budaya semua punya makna. Bentuk itu akan dikejar apa maknanya, apa simbolnya dan segala macam. Jadi desainnya seperti catatan ini sangat bergantung pada alur sirkulasi pengunjung,
pencahayaan alami kalau memang ada, cahaya atau buatan itu terserah, dan rasio ruang, servis, dan penyimpanan karya. Bedakan nanti museum dan galeri, itu bedanya di mana. Kemudian proporsi area penonton, nanti jarak antar penonton, itu juga menjadi penting di kategori budaya. Jadi kategori budaya memang tidak seketat katakanlah yang hunian, tidak seketat yang katakanlah yang nanti kesehatan dan segala macam, tapi justru eksplorasinya. Bahkan saya secara ekstrim mengatakan kalau kalau kategori budaya, museum, galeri atau ruang kesenian atau cultural common seperti di Jambi, itu sepertinya kalian perlu membuat standar khusus. Saya menggunakan modul seperti ini, alasannya apa? Gitu. Oh ya, untuk di Jambi sekedar info aja, ini kan baru ada museum baru, ya karyanya Yuri Antar, karyanya Han Awal and Partner. Jadi silakan dicek untuk studi banding. Hati-hati, Jambi sedang berkembang luar biasa. Jadi ada dua judul berkaitan dengan Jambi dan apalagi dengan budaya. Itu apa bedanya dengan karyanya Mas Yori? Oke, berikutnya kaitan dengan kesehatan. Rumah sakit ibu dan anak. Di gambar ini semua adalah rumah sakit ibu dan anak. Di kanan di Afrika, ini di Afrika, dengan sangat identitas Afrikanya, dengan iklimnya, dan dua yang ada di Eropa. Jadi itu yang bukan seperti tadi saya ungkapkan, rumah sakit atau fasilitas kesehatan bukan lagi tentang sekedar higienitas, tapi tentang bagaimana suasana arsitektur itu bisa memicu atau membantu penyembuhan, proses penyembuhan. Terutama rumah sakit ibu dan anak, silakan baca di ruang baca, kalau nggak salah di kampus Indralaya itu ada karyanya, ada satu buku cukup tebal. Bentar, bukunya ada. Oh ya ada. Semoga terlihat. Nanti saya tunjukkan. Ada karyanya Abodai, Fame, Fortune, dan Fraud. Itu mengungkapkan tanda kutip kegagalan desain di rumah sakit ibu dan anak, karyanya Abodai. Selevel Abodai, dia mengakui bahwa ada kegagalan tertentu. Itu yang menariknya, jadi studi presiden nanti. Oke. Kemudian kantor pemerintahan, ada Youth Creative Community, ada Youth Public, Urban Pause. Kembali lagi ya, nanti silakan didiskusikan bahasa Inggris ini kalau diterjemahkan atau ditranslate ke bahasa Indonesia itu gimana wujudnya. Calon-calon judul-judul ini sengaja saya masukkan di fungsi pemerintahan karena saya belum tahu apakah yang mengelola ini pemerintah atau swasta. Karena akan sangat beda, seperti saya sampaikan tadi. Kalau yang mengelola pemerintah, maka akan punya konsekuensi aturan bangunan pemerintahan itu akan mengena atau akan menempel di situ. Kalau swasta mungkin lebih loose, tapi kembali lagi kalau swasta maka perhitungan bisnisnya masuk. Jadi sistemnya seperti apa? Kenapa ini penting, dan untuk semua kategori juga penting karena kita akan walaupun tidak menghitung secara detail, tapi kita mencari logika berpikirnya. Karena indikator uang, baik dari proses konstruksi maupun proses ketika bangunan itu berjalan, kita mempunyai angan-angan bangunan itu berjalan, tetap bisa berjalan tanpa ada permasalahan keuangan. Kita bisa menemukan banyak sekali bangunan-bangunan bagus, tapi ketika berjalan, kolaps karena tidak mampu memaintain, biaya maintenance-nya tidak tercover dengan baik. Jadi itu ya, catatan-catatan dengan judul-judul ini, siapa yang akan mengelolanya. Tuh. Tapi kembali lagi ke bangunan pemerintahan atau bangunan publik, ada standar-standar khusus. Ini semua rata-rata berkaitan dengan remaja atau berkaitan dengan usia produktif. Fasilitas-fasilitas apa yang bisa dihadirkan untuk memicu kreativitas tertentu, kreativitas remaja. Contoh, ini bangunan publik, bangunan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah untuk generasi muda. Lihat,
Secara bentuk, secara desain dia cukup unik. Ada tangga yang bisa digunakan untuk duduk-duduk. Ada bentukan seperti ini, bentukan syarat secara tipologi fungsi sederhana sih rumah dengan atap lebar, atapnya atap pelana, tapi kemudian bentukannya memicu untuk lebih kreatif. Warna yang dipilih merah marun dan segala macam, bukaannya. Jadi ilustrasi ini dengan ilustrasi ini saya ingin mendorong bahwa bangunan publik, terutama bangunan yang berkaitan dengan anak muda, ada unsur kreativitas yang harus masuk atau yang selayaknya disematkan dalam desain bangunannya, desain bentuknya. Oke. Kategori berikutnya kategori komersial seperti yang saya tadi sampaikan, perhitungan bisnisnya harus tetap masuk. Bagaimana standar lebar area belanja, katakanlah yang inovasi. Inovasi and Business Hub ini berkaitan dengan sebuah perusahaan yang punya R&D, Research and Development khusus. Gambar ini adalah gambar Innovation Center di Taiwan yang menggunakan bangunan tua, menggunakan gudang tua, kemudian dirancang dengan pendekatan adaptive reuse, lalu mengidentifikasi bagaimana aktivitas kawasan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar inovasi untuk perusahaan tersebut, tapi juga menjadi community hub, sebuah community center bagi masyarakat yang akhirnya hidup 24 jam karena mengakomodasi para startup baru yang memang menjadi ini kawasan hunian di kawasan cukup padat, kawasan apa ya, kalau di sana rumah susun, apartemen dan segala macam yang isinya cukup banyak generasi muda, sehingga bangunan ini cukup hidup. Ini foto di malam hari. Atau seperti ini yang perpustakaan kalau nggak salah, pusat bukan perpustakaan, eh saya kok lupa sih, sebuah 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 kegiatan komersial tapi dengan pendekatan hijau, sama juga dengan yang ini, berkaitan dengan tepian sungainya, aktivitas di tepi sungai. Jadi waterfrontnya juga masuk konsepnya. Saya mengakomodasi yang ini, pusat aktivitas pasar di Jambi. Ya, ini kalau nggak salah ini kayak mall kecil gitu, tapi mengakomodasi hijaunya, pendekatan hijaunya dan segala macam, kaitannya juga tadi seperti penjelasan mall tadi. Oke. Kemudian yang ketujuh, ini fasilitas khusus untuk kampus Palembang. Ini ada fasilitas khusus yang berkaitan dengan urban farming dan gastronomi compound. Kembali lagi bahasa Inggrisnya nanti tolong didiskusikan dengan pembimbing tugas akhirnya. Beberapa contoh seperti ini. Ini berada di air, sengaja ditenggelamkan di bagian bawah. Ini urban farming, bahkan menanam padi. Ini di Jepang, menanam padi, kemudian bagian atas untuk pengolahannya. Jadi ini seperti sebuah apa ya, sawah, tapi sawah yang sangat intensif dan sawah yang sangat urban, benar-benar urban farming. Kalau ini lebih mengakomodasi waterfrontnya, kaitan dengan pasar, kaitannya dengan pasarnya bukan pasar yang pada umumnya, tapi ini untuk mengakomodasi ketahanan pangan ya. Jadi lengkap, ada urban farming, ada urban farming itu bukan hanya sayur tapi sampai ke padi dan segala macam dengan memanfaatkan potensi tapaknya. Oke, lengkap dengan restonya kalau nggak salah di sini. Oke, itu kampus Palembang. Sekarang kampus Indralaya. Bentar, saya izin bernafas dulu.
Oke, kita lanjutkan dengan kampus Indralaya. Ini yang hunian, ada banyak yang memasukkan kaitan dengan rumah susun dan segala macam. Ada rumah produktif, kawasan padat, kemudian senior living, rumah jompo, kemudian panti asuhan berbasis pemberdayaan anak. Buat saya, ya, catatannya adalah analisis kepadatan perumahan, terutama untuk housing, bukan hanya housing sih sebenarnya. Nah, untuk panti asuhan juga seperti itu. Bagaimana? Karena kepadatan ini akan berkaitan dengan kenyamanan di tempat tersebut. Kalau yang senior living pasti ada desain yang khusus seperti tadi saya nyatakan, bahwa di kamar mandi ada desain khusus untuk ini juga, sepertinya untuk kasus ke atau menuju sirkulasi menuju ke lantai yang lebih tinggi itu harus menggunakan rem bukan tangga, kemudian lantai yang slip dan segala macam. Oke, tadi jadi seperti biasa. Kemudian untuk edukasi ada yang buat saya menarik adalah Autis Center, oke. Kemudian sekolah didik tunarungu, ini contohnya. Ada sekolah di Amerika yang bikin pembatasnya dengan apa ya? Ini untuk panduan mereka berkomunikasi. Dan ini berkaitan juga dengan warna. Psikologi warna bermain di sini untuk beberapa, katakanlah untuk yang Autis Center ini. Jadi arsitektur bisa sampai mengarah ke proses autis, bukan penyembuhan ya, proses rehabilitasi atau kemampuan di dalam mengangkat edukasi dan kreativitas rekan-rekan kita yang autis. Itu jadi standar yang sangat detail terkait dengan apa yang akan diwadahi pesertanya atau penghuninya itu yang akan berperan beraktivitas di wadah tersebut itu siapa, itu sangat detail sekali, sehingga nanti fasilitas-fasilitas yang perlu muncul berangkat benar-benar dari kebutuhan dari aktivitas yang ada yang coba kalian wadahi tersebut. Oke, kaitan dengan budaya seperti tadi saya jelaskan, itu kenapa ada ilustrasi ini, ilustrasi kedekatan. Jadi kalian akan mengukur jarak antara benda yang dipamerkan atau benda yang akan dipertunjukkan dengan si pengunjungnya. Kalian bisa bongkar data arsitek. Data arsitek itu tidak hanya sekedar mengukur jarak 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Jadi tidak hanya apa yang berhadapan, tapi berapa luas sudut pandang matanya. Itu yang akan menjadi perhatian utama. Sekuensial dari satu titik ke titik lain itu juga bagaimana. Kalau ini konser hall seperti itu juga perlu akustik, perhitungan akustik sekaligus sudut pandang manusianya, sehingga walaupun duduk di sini tetap nyaman, walaupun the best experience ada di tengah ini, tapi punya kesamaan visual yang setara kurang lebih dengan yang di sudut atas ini. Itu menjadi perhatian utama, sangat detail, sehingga seperti saya sampaikan tadi, kategori budaya itu kategori yang perlu ketelitian, bahkan terkadang perlu create standar sesuatu berdasarkan bagaimana, yaitu nanti studi presiden akan berbicara. Contoh ini Jewish Museum karyanya Libeskind di Jerman, di bagian bawah. Kenapa modelnya seperti ini, gelap sekali, terus kemudian ada sedikit cahaya. Ini menggambarkan atau mengajak pengunjung untuk memahami zamannya Holocaust di zaman Nazi. Bagaimana terang itu hanya di sudut ruangan, itu pun karena ada lubang di atap
Jadi benar-benar suasana yang dieksplor lebih lanjut. Oke, kategori kesehatan di kampus Indralaya cukup banyak yang mengajukan pendekatan-pendekatan trauma center, kemudian terapeutrik, rehabilitasi gangguan jiwa. Itu yang buat saya kembali lagi dan memang perlu didekati. Kalian perlu pengamatan yang cukup detail. Jadi bukan hanya berhenti pada peraturan-peraturan seperti tadi saya sampaikan, peraturan Menteri Kesehatan itu cukup detail, tapi untuk kasus-kasus khusus ini, kasus rehabilitasi gangguan jiwa, kemudian trauma center, panti asuhan atau lansia, ini bedanya dengan nanti senior living itu seperti apa? Itu akan berbeda. Apakah proses penyembuhan atau proses hunian itu? Kenapa ini judul ini masuk ke sini? Karena ini proses penyembuhannya cukup besar. Itu jadi perlu ada kalau buat saya sih, saran saya untuk kasus-kasus seperti ini, kalian datang dan amati benar-benar si pelakunya. Jadi cari studi presiden yang bisa diakses, kemudian tongkrongin benar, kemudian lakukan pengamatan. Bagaimana si perawat, katakanlah perawat itu merawat ini orang ODGJ dengan gangguan kejiwaan, seperti apa perawatannya? Kalau sedang tanda kutip kumat, seperti apa perawatannya? Bagaimana antisipasi perilakunya? Kapan mereka dikasih obat? Kapan mereka diterapi? Kapan mereka diberi konseling dan segala macam? Itu tidak akan muncul di standar. Jadi khusus untuk kesehatan ini, khusus kasus-kasus seperti ini yang seperti dimunculkan ini, saran saya lakukan amatan yang cukup detail. Lakukan amatan yang cukup detail. Kalau tidak boleh direkam, catat. Bahkan per menit dicatat. Karena dengan pemahaman tersebut kalian cukup bisa kemudian merancang dengan cukup detail. Contoh ini, gambar ini adalah gambar rumah sakit untuk orang khusus lansia. Kalian tidak melihat perbedaan yang jelas, tapi kemudian ada remnya. Oke. Ada bangunan peribadatan, ada yang mengusulkan gereja. Ini 2 gereja dari 2 arsitek terkenal. Kembali, yang jadi fokus utama adalah suasana. Bagaimana suasana sebuah bangunan peribadatan benar-benar mendorong atau memicu rasa spiritual kita. Karyanya Peter Sumter di sebuah padang gandum, di tengah padang gandum. Tidak banyak, tapi memang tujuannya untuk kontemplatif, untuk meditasi dan segala macam. Nanti ada cerita tersendiri lah. Saya tidak akan memperdalam di sini, tapi ini ceritanya cukup seru. Atau ini sebuah gereja yang juga dengan gelap sekali, tapi dengan material beton. Dua-duanya material beton, tapi dengan suasana yang sangat berbeda. Oke, kemudian bangunan pemerintahan, bangunan atau publik seperti yang tadi saya sampaikan, kalau bangunan pemerintahan tolong bongkar benar PP tentang bangunan pemerintahan seperti apa. Kalau lihat seperti ini bangunan publik, bagaimana potensi, kalau kalian masih ingat penjelasan saya di minggu lalu terkait dengan potensi tapak, bongkar potensi tapak, lalu usulkan seperti apa sesuai dengan tapaknya. Ini dua bangunan publik berdasarkan potensi tapak. Jadi sangat kreatif, bisa sangat kreatif dengan sangat seru. Tergantung bagaimana kemudian kalian mengemas dan memahami tapak tersebut. Oke. Ini komersial. Komersial di sini banyak yang shopping center, kemudian urban waterfront resort. Ini mungkin agak salah, harusnya masuknya ke hunian resort. Tapi nanti dicek lagi lah resortnya seperti apa. Kemudian ada pasar rakyat. Ini kaitannya dengan pasar dan segala macam. Jadi itu yang perlu dilihat adalah bagaimana kalau di kasus-kasus ini, kalau lihat judul-judulnya, bagaimana
fungsi utama yang komersial bertemu dengan potensi tapak. Ini bangunan-bangunan yang ada di Singapura, banyak sekali bangunan-bangunan komersial di Singapura berubah karena memang Singapura secara negara itu merombak cara berpikirnya. Mereka menyarankan atau menentukan supaya menggunakan pendekatan biopilik. Efeknya baru sekarang. Jadi sebelum COVID mereka sudah menentukan perubahan itu, tidak lagi full mengandalkan energi, tapi kemudian mulai bersahabat dengan lingkungan, sehingga kajian-kajian tentang arsitektur tropis itu luar biasa. Kemudian muncul biopilik arsitektur, dan efeknya adalah sekarang bangunan-bangunan komersial di Singapura mulai dimasuki beberapa tanaman. Konsekuensinya sekarang mulai terasa, suhu udara di Singapura turun sekitar 3-5 derajat dibanding sebelum COVID, dibanding dulu. Efeknya luar biasa secara nasional, kemudian menentukan bahwa pendekatannya pendekatan tropis, terutama biopilik arsitektur, dan mulai muncul yang sebelumnya tidak terjadi, mulai ada burung yang masuk ke dalam bangunan. Kalau kita mah biasa, tapi di Singapura sudah mulai muncul, dan itu menarik sekali untuk ditelaah lebih lanjut. Pendekatan-pendekatan baru seperti yang saya sampaikan tadi, pendekatan mall yang tanpa boros energi dan segala macam, itu yang bisa dieksplor lebih lanjut. Oke, transportasi, ada yang mengusulkan sebuah transportasi bis di Bukit Tinggi, tapi pada saat bersamaan berkaitan dengan tourism. Bukit Tinggi luar biasa tourismnya. Nah, bangunannya atau kalau mau dieksplor lebih lanjut studi presidennya itu juga bisa memadukan antara terminal bis kontemporer dan aktivitas tourism. Jadi, dan beberapa terminal di Jakarta memadukan antara terminal antar pulau, antar kota, antar provinsi, akap, angkutan kota antar pulau, antar provinsi, antar kota, antar provinsi, itu sudah mulai berubah. Ada komersial hub-nya, kemudian lengkap dengan terminalnya, bahkan intermoda. Jadi dari terminal kemudian pindah ke moda transportasi yang lain. Itu bisa menjadi acuan atau bisa menjadi pengembangan lebih lanjut. Industrial, terima kasih ada yang mengusulkan ini. Saya nggak tahu nanti Bu Listen akan puyeng untuk membaginya siapa yang dosen pembimbing, yaitu sampah terpadu. Saya langsung teringat dengan karyanya BRK. Mohon maaf kalau saya banyak selalu menyampaikan judul-judul atau menyampaikan presiden-presiden desain dari BRK, karena dari sejak tahun 2010-an, 2012 itu tokoh satu ini menjadi perhatian utama saya. Tapi kasus di sini adalah ini sebuah pabrik sampah yang di bagian atasnya menjadi sebuah tempat rekreasi kaitannya dengan ski. Di musim panas skinya dengan rumput buatan, tapi di musim dingin dia menjadi ski es. Kayaknya cukup menarik. Kemudian pusat kerajinan tuang kentang terkait dengan pewarnaan kain dan segala macam, itu juga bisa menjadi, dan potensi tapaknya tepian sungai. Permasalahannya adalah permasalahan industrial. Sampahnya bagaimana? Limbahnya bagaimana? Ini banyak sih. Sudah banyak judul tugas akhir kaitannya dengan pusat kerajinan tuang kentang. Oke, rekreasi. Ada sport center. Sport center ini juga sport centernya seperti apa? Kalau nggak salah dia membaginya khusus untuk badminton, volley, basket. Buat saya sih 3 cabang olahraga itu bisa dipadukan menjadi satu bangunan bentang lebar. Tinggal pembagian ruangnya seperti apa. Ini seperti ini contoh. Ini sebuah sport center, tapi kasusnya di sekolahan. Lihat ketinggiannya, ketentuan tinggi, sehingga di sini adalah jarak atau standar masing-masing, standar lapangan untuk masing-masing olahraga yang diwadahi seperti apa. Atau contoh ini kalian bisa lihat bentuk ini sudah bisa mewakili
atau bisa kita tahu bahwa ini stadion stadion untuk sepak bola, atau ini stadion untuk atletik, ini ruang tertutup biasanya untuk gimnastik dan segala macam. Jadi dari bentuk kita sudah bisa paham bagaimana aktivitas olahraga ini diwadahi. Oke, ini fasilitas khusus. Ada yang mengusulkan Memorial Park. Ada beberapa contoh seperti yang di Jepang, seperti yang di Amerika, di Washington, karyanya Maya Lin. Ini kalau nggak salah Kenzo Tange, karya Kenzo Tange. Kaitannya dengan Perang Dunia Kedua, bom atom. Kemudian ini sama, dua-duanya terkait dengan Perang Dunia. Ini Maya Lin. Maya Lin ini tugas akhirnya yang kemudian dibus karena ada kompetisi desain untuk Memorial Park di Washington. Dan ini karyanya Silaban. Yang menarik dari Memorial Park ini bagaimana memadukan antara memori kekelaman masa lampau, kekelaman atau apapun lah, saya nggak tahu lokasinya di mana, dengan fungsi-fungsi pembelajaran di masa kini. Karya Maya Lin ini hanya sebuah, bukan hanya sih, saya salah. Karya Maya Lin ini adalah dinding dan isinya adalah nama tentara-tentara yang gugur ketika Perang Vietnam kalau nggak salah. Kalau ini Perang Dunia Kedua, gitu. Buat saya ini fasilitas atau usulan-usulan yang seru untuk dieksplor lebih lanjut. Tapi silakan nanti siapapun yang akan mendapatkan dosen pembimbingnya, silakan diinformasikan lebih lanjut. Oke, catatan umum. Dari kedua kampus, usulan tugas akhir dari mahasiswa menunjukkan bahwa kalian sudah mulai memahami apa itu goal, fact, concept, need, problem dari problem seeking William Pena. Buat saya itu mempermudah saya untuk mereviewnya. Terima kasih banyak. Dan perkembangan sekarang adalah kekayaan ide dari narasi dan kepekaan kalian terhadap kehidupan sosial. Namun efeknya adalah kalian harus mentransformasi pemikiran-pemikiran kepedulian sosial, kepedulian narasi di luar arsitektur ke dalam aspek teknis, dimensi, ergonomi, kemudian ruangnya. Itu yang menjadi catatan. Nanti proses selanjutnya kalian akan bertemu dengan dosen pembimbing. Beberapa catatan khususnya, seperti saya sampaikan tadi, banyak judul bahkan mayoritas itu tidak lagi monofungsi, tipologi fungsi bangunan tunggal, tapi kemudian menggabungkan antara fungsi satu dan fungsi dua, fungsi yang lain. Nah, catatan saya pribadi, tolong tentukan mana aktivitas utama, mana aktivitas pendukungnya. Kenapa itu penting untuk kasus ini? Karena itu akan menjadi mana fokus utama yang harus kalian selesaikan. Dan posisinya terkait dengan zonasinya nanti. Nah, seperti catatan ini dikatakan, tantangan terbesar kalian adalah bagaimana mengatur jarak bebas dan kepadatan dari fungsi utama dan fungsi yang pendukung. Terkadang fungsinya bertolak belakang. Contoh area komersial dengan perpustakaan. Memang tidak bisa berintervensi, tapi perpustakaan tanpa kafe omong kosong kalau sekarang ya. Perpustakaan ruang baca tanpa minuman itu juga susah. Kalau kalian biasa nongkrong di kafe untuk nugas gitu, itu kan pasti kalian dengan headset. Alangkah baiknya kemudian dipisahkan antara tempat ngobrol dan tempat untuk kalian bimbing, atau ada space-space khusus yang memang untuk di tempat itu suasana yang diinginkan adalah suasana tenang. Kemudian
Ini juga fenomena yang menarik dari semester ini. Ada kecenderungan yang menggunakan pendekatan yang berpusat pada manusia dan psikologi. Luar biasa. Dan memang psikologi tidak lepas dari desain arsitektur karena lebih kepada bagaimana cara mengakomodasi atau cara menghitung aktivitas. Konsep psikologi itu sangat tajam dan secara teoritis, namun kalian harus menerjemahkannya ke dalam spasial. Kalian harus menyimbangkannya ke dalam ruangnya. Kalian harus menerjemahkan ke dalam ukuran ruangnya tanpa mengurangi nuansa atau nilai-nilai atau konsep-konsep psikologis yang kalian tetapkan. Catatan berikutnya adalah dari semua judul mulai paham bahwa konteks lokasi itu sangat penting. Baik konteks lokasi yang punya nilai historis tinggi maupun kawasan yang cukup padat. Itu yang saya apresiasi besar. Intervensi pada lahan padat atau bangunan existing atau bangunan bersejarah seringkali berbenturan dengan batasan tata letak furniture. Lingkungan padat atau bangunan bersejarah itu punya konsekuensi kalau ada aktivitas baru, konsekuensi terhadap sirkulasi kendaraan, sirkulasi manusia. Contoh paling gampang kalau kalian jalan-jalan di daerah Sekana, efek dari munculnya kafe di pojokan di Jacobson itu punya konsekuensi sirkulasi. Atau kalau kalian di daerah Bukit itu jalan Tanjakan itu sudah mulai ramai efek dari ada pom bensin, ada kafe, atau di sebelahnya itu juga ada kapangan padel, ada kafe. Itu yang perlu perhatian dan kejelian kalian kemudian nanti mencoba menganalisisnya. Kemudian ambisi program versus realitas skala arsitektur. Kalian perlu diuji dalam hal efisiensi ruang. Buku standar arsitektur menekankan bahwa desain yang baik harus meminimalkan ruang mati atau sirkulasi yang terlalu panjang. Besaran ruang harus dirasionalisasikan menggunakan standar Punisher, kapasitas pengguna dan persyaratan teknis agar bangunan tidak oversize. Dan ini sering terjadi, terutama bangunan-bangunan komersial. Karena terpaku pada modul struktural, efeknya koridornya besar sekali. Koridor besar sekali itu bukan salah kalau segmennya tepat. Contoh kalian bisa membandingkan sirkulasi di PTC dengan sirkulasi di Icon, Palembang Icon itu berbeda banget. Kenapa demikian? Segmen pasar yang berbeda. Kalian beli benda yang sama di Palembang Icon dan di PTC pasti mendapatkan harga yang berbeda karena kos sewanya juga berbeda. Itu hal-hal teknis seperti itu yang perlu diperhatikan. Lalu kalau apa yang harus kalian lakukan di berikutnya di minggu depan? Semoga dalam waktu yang dekat, tidak terlalu lama, nanti Bu Listen akan submit atau mengumumkan dosen pembimbingnya siapa. Kemudian ada catatan sedikit. Ada beberapa mahasiswa yang telat kemarin mengumpulkan berkas, baik di Google Form, terutama yang di awal ya, ketika penentuan judul. Saya mencatat kemudian ada muncul di WA Group. Tolong menghadap Bu Listen sebelum jam 1 siang. Jadi masih ada waktu sekitar 3 jam. Jam 1 siang kalian menghadap. Siapapun yang telat juga, yang telat, terutama yang telat di Google Drive yang awal, Google Form yang awal ya, bukan Google Drive yang saya minta. Google Form yang diluncurkan oleh Bu Fuji. Silakan menghadap ke Bu Listen sebelum jam 1 ini kalau di kampus Bukit. Jadi untuk
Untuk melihat Bu Lisna ingin berkomunikasi lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pembagian kelompok, karena dasar kami membagi itu berdasarkan Google Form yang disebar oleh Bu Fuji, dan saya tutup di jam 8 sesuai dengan komitmen. Oke, jadi silakan teman-teman yang perlu menghadap Bu Listen segera menghadap Bu Listen di kampus Bukit sebelum jam 1. Oke. Untuk berikutnya, setelah nanti ada pembagian dosen pembimbing, kalian bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau tadi kemarin sudah membuat uh, brief ini akan menjadi dasar di bab 1 sebenarnya. Katakanlah mudahnya, goal, fact, concept, need, problem ini alinea. Jadi alinea 1 tentang goal, alinea 2 tentang fakta, alinea 3 tentang konsep, 4 need, kemudian 5 problem. Atau nanti masuk di 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Terutama yang di problem ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini di latar belakang. 5 ini di rumusan masalah. Lalu dari rumusan masalah tersebut, kalian akan mulai melanjutkan di bab 2, tinjauan pustaka. Apa itu? Ingin menjelaskan pengenalan proyeknya kalian. Aktivitas utamanya apa? Jadi bukan hanya sekedar rumah sakit, rumah adalah sakit adalah itu definisi yang salah. Jadi acuannya aturan-aturan. Sekarang beberapa sudah tidak lagi menyebutkan sebagai rumah sakit tapi rumah sehat. Jadi acuannya pengenalan proyek itu lebih kepada batasan-batasan atau definisi-definisi yang melingkupi aktivitas utama. Itu tadi saya menekankan, tolong pilih aktivitas utamanya apa. Lalu informasi tipologi, fungsionalnya apa. Apa yang terjadi di aktivitas tersebut? Kebutuhan apa yang terjadi? Pendekatan bisa macam-macam, bisa pendekatan tadi ada beberapa yang sudah memunculkan Theopatrick, kemudian pendekatan wellness arsitektur munculkan di sini. Lalu informasi tentang kawasan. Di sini potensi kawasan silakan dibongkar. Lalu baru di problem ini nanti akan pada berikutnya. Untuk metodologi bab 3 nanti silakan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing di nanti saya submit di Google Drive panduan pratugas akhirnya. Metodologi nanti beberapa dosen ingin mengembangkan lebih lanjut. Ada beberapa dosen menggunakan template. Kami tidak mempermasalahkan itu. Nanti silakan didiskusikan lebih lanjut. Tapi buat saya yang penting adalah selesaikan bab 1, rapikan dulu dari form kemarin, lalu lengkapi dengan bab 2 untuk kalian menghadap ke dosen pembimbing. Kenapa bab 2 itu perlu? Supaya dosen pembimbing juga paham apa yang kalian mau, apa yang kalian akan wadahi kegiatannya, aktivitas apa yang muncul, kemudian dukungan data studi presiden dalam hal ini tipologi fungsi dan segala macam itu muncul juga, walaupun sekilas. Yang penting ketika kalian mengomunikasikan dengan dosen pembimbing paham apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian rancang. Nanti ada proses lanjutan diskusi. Sehingga judul-judul yang kalian usulkan nanti mungkin bukan judul final atau judul akhir. Kalian akan berhadapan dengan dosen pembimbing untuk dikomunikasikan lebih lanjut. Oke, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, Cynthia mau nanya Pak. Siap. Kan di bagian Cynthia tadi kan Bapak menjelaskan bahwa judul Cynthia sendiri Innovation Center itu masuk ke fasilitas edukasi kan Pak. Ya. Nah,
mau tanya Pak, kalau misalnya untuk penentuan penggunanya itu sebaiknya tuh dimulai dari fungsi institusinya atau dari pola perilaku penggunanya? Karena, saya sendiri tuh menggunakan pendekatan arsitektur perilaku, Pak. Jadi, saya ingin memastikan hubungan antara pengguna, aktivitas, sama ruangnya. Jadi dapat Mm-mm, biar menjadi dasar perancangan, Pak. mm-mm. Ya tentukan si penggunanya dulu. Penggunanya itu apakah nanti turunan dari institusi atau pengguna yang lepas, itu dirimu yang memutuskan gitu. Jadi berangkat sebenarnya bukan hanya fokus di kategori dirimu, ini untuk semuanya. Pengguna itu bagaimana? Pengguna itu sangat penting. Pengguna itu sangat penting. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan pengguna? Aktivitas ini, gini yang ini sekaligus nanti catatan saya di analisis fungsional. Tapi secara garis besar, jangan berangkat dari aktivitas pengguna seperti datang, kemudian cek log, katakanlah seperti itu, atau meminjam buku kalau di perpustakaan, kemudian ke WC, itu nanti WC-nya akan besar sekali karena semua perlu WC. Tapi bukan itu. Nanti ada urean tersendiri tentang aktivitas. Yang tahap sekarang adalah tentukan siapa penggunanya. Apakah pengguna itu dari institusi, turunan dari institusi karena ini di bawah institusi, atau pengguna luar, itu kembali ke keputusan kalian. Begitu kurang lebih. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Yoi. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak, Siap. untuk ketentuan lokasi, Pak, di tapaknya itu ada ukuran maksimal atau minimal nggak, Pak, di Nanti TA kali ini? didiskusikan dengan dosen pembimbing. Kalau personal saya tidak terlalu nyaman untuk membatasi ukuran tapak. Contoh, kalau ingin merancang sebuah hotel di kawasan Sekana, sekalian bayangkan kawasan Sekana di depan pasar Sekana, itu pasti luasannya kurang dari 2 hektar. Saya yakin kurang dari 2 hektar, 2000 meter persegi. Apakah itu tidak layak? Fokus saya lebih ke permasalahan desain. Permasalahan desain hotel di Sekana adalah hotel yang adaptive reuse. Bangunannya harus mempertahankan bangunan yang ada sekarang. Jadi shop house yang ada di depan pasar Sekana itu harus dipertahankan. Bagaimana caranya? Lihat modulnya. Apa yang bisa dikembangkan dari modul tersebut? Apakah fungsinya tetap shop house, jadi kawasan komersial? Bagaimana dengan hotelnya? Kemudian hotelnya hotel apa? Hotel butik kah? Hotel bintang 5 kah? Atau segala macam. Jadi buat saya berangkatnya bukan pada luasan, tapi pada kompleksitas permasalahan desain. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana mengukur kompleksitas? Itu yang perlu komunikasi mendalam dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing yang bisa kemudian membatasi, oke, kamu di sini saja. Gimana cara membatasi si dosen pembimbing? Itu lihat dari satu, konsekuensi dari fungsi, konsekuensi dari tapak terhadap nanti produk gambar kalian. Itu urusan dosen pembimbing yang akan memotongnya atau membuat ruang lingkupnya. Itu ya, Farah. Siap, makasih, Pak. Ya, permasalahan klasik. Siap, silakan. Pak, ingat saya judul saya itu sudah saya masukkan briefnya sebelum dengar Pak. Tapi kok nggak masuk di pembahasan tadi? Ya itu kan garis besar. Nanti silakan ditelusur sesuai dengan kategorinya. Seperti kemarin saya sampaikan, memang tadi juga saya sampaikan ada beberapa judul kalau kalian memasukkan dari Google Form dari Bu Fuji, tapi ketika saya buka saya punya kesulitan akses untuk ke Google Form tersebut, sehingga saya minta di minggu sore untuk kalian submit ulang, dan sekitar 5:30 saya berdasarkan data itu yang saya munculkan. Jadi tidak masalah sih sebenarnya. Jadi ini bukan masalah boleh atau tidak. Sepanjang kalian tidak terlambat untuk submit di Google Form yang diluncurkan Bu Fuji,
itu sudah terekord. Nah, bagi yang terlambat, silakan menghadap Bu Listen siang ini di kampus Palembang sebelum jam 1. Sebelum jam 1. Begitu. Kalau dirimu sudah yakin bahwa masuknya mengisi di Google Forms Bu Fuji, ya sudah, nggak masalah. Gitu ya? Paham ya maksudnya ya? Oke, ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, tunggu saja di WA Group pembagian dari Bu Listen. Bagi yang merasa terlambat dan segala macam, silakan menghadap Bu Listen segera mungkin di kampus Palembang. Begitu. Ada pertanyaan? Sepertinya ada Bu Messi di sini. Ada mau tambahan Bu Messi? Enggak, Pak, cukup. Oke. Join menyimak. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Semoga yang terlambat bukan tinggal di Indralaya ya. Yang terlambat tinggal di Palembang dan segera menghadap Bu Listen. Bu Messi, Bu Listen ada di kampus Palembang? Ada. Ini saya juga di Prodi, Pak. Oke, siap. Jadi silakan segera mungkin. Saya kemarin mencatat ada Catherine terlambat, terus siapa lagi? Saya skip terlalu banyak informasi. Segera mungkin menghadap Bu Listen untuk memastikan judul kalian dan memastikan keseriusan kalian di pratea, karena pratea ini cukup berat. Begitu, cukup ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa untuk tag kehadiran untuk kampus Palembang dan kampus Indralaya nanti di hari Rabu. Minggu depan nanti ada pengumuman selanjutan, apakah ada pertemuan online atau kalian akan menghadap ke dosen pembimbing. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan.